Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan melakukan presentasi tentang hasil dari jurnal internasional pada program sarjana yang magister Audit dan Masyarakat Universitas Halu Oleo dengan mata kuliah Teknologi Kesehatan Lingkungan. Adapun tema yang saya angkat pada kesempatan yang berbahagia ini yaitu polusi udara sekitar dengan tuberkulosis paru di Malaysia. Yang pertama, pendahuluan. Tuberkulosis atau TB masih menjadi masalah kesehatan global utama, secara signifikan mempengaruhi jutaan orang setiap tahun. Di antara semua penyakit menular, peringkat ini sebagai satu dari top 10 penyebab kematian di seluruh dunia. TB adalah penyakit menular melalui udara yang disebabkan oleh Bacillus Mycobacterium tuberculosis yang menyebar dari seseorang dengan infeksi TB aktif kepada orang lain melalui tetesan pernapasan halus. TB ditemukan terutama pada orang dewasa dengan perkiraan 6,7 juta kasus pada pria, 3,7 juta kasus pada wanita, dan 1,4 juta kasus pada anak-anak. Untuk rasio keseluruhan 9:1 untuk orang dewasa dan anak-anak. Ada beberapa penelitian terbatas yang menilai dampak potensial dari paparan polusi udara sekitar tempat ini. Paparan polusi udara konsentrasi tinggi dapat mempengaruhi saluran udara dan mengubah pertahanan tubuh di mana polusi udara dapat mengganggu pembersihan mukosiliar dan pneumokopak sehingga mengganggu respon imun terhadap infeksi saluran pernapasan. Penelitian juga telah menunjukkan bahwa polusi udara dalam ruangan dari memasang gas kopi, merokok, dan pajanan terhadap perokok pasif merusak fungsi paru dan juga sangat terkait dengan peningkatan kejadian TB. Tingkat kejadian TB di Malaysia telah meningkat selama bertahun-tahun. Pada tahun 2016, Malaysia memiliki total 25.739 kasus baru. Tingkat kejadian TB tahunan sebesar 92 kasus per 100.000 populasi, dan angka kematian yang dikaitkan sebesar 5,1 kasus per 100.000 populasi. Khususnya tren peningkatan kasus TB diamati di negara bagian padat penduduk, daerah perkotaan, dan kota industri. Polusi udara sekitar dapat menjadi faktor penyebab penyakit TB di Malaysia. Kemudian bahan dan metode. Yang pertama, desain studi. Penelitian ini adalah desain studi proseksional ekologis yang menggunakan data kohort retrospektif pada pasien TB yang dikonfirmasikan di Malaysia pada tahun 2013. Kemudian data diekstraksi dari Sistem Informasi Tuberkulosis atau TBIS, Catatan Surveillance Nasional, pasien TB yang dihimpun oleh Kementerian Kesehatan Malaysia. Kemudian kasus TB dan kovariat. Yang pertama, diagnosis TB dibuat berdasarkan uji klinis, radiologis, dan bakteriologis menggunakan definisi dari pedoman praktik klinis tuberkulosis standar Malaysia. Kemudian yang kedua, data pengawasan mencakup informasi tentang karakteristik sosial demografi pasien. Yang termasuk dalam penelitian ini adalah keadaan tempat tinggal, jenis kelamin, usia, kewarganegaraan, dan etnis. Yang ketiga, faktor yang terkait dengan penderita TB termasuk status paru BCG, riwayat infeksi TB, dan tingkat kepadatan yang dikategorikan kurang dari 5 hingga 10 orang dan lebih dari 10 orang di tempat tinggal. Kemudian yang keempat, penggunaan tembakau dimasukkan sebagai perantara untuk paparan polusi udara dalam ruangan, dan status diabetes digunakan sebagai fee untuk penyakit kardiovaskuler. 5 polutan udara utama atau biasa disebut dengan air polutan indeks atau API. Di sini terdiri dari 5 komponen. Yang pertama yaitu NO2 atau nitrogen dioksida, kemudian yang ketiga O3 atau ozon, kemudian CO atau karbon monoksida, kemudian SO2 atau sulfur dioksida, dan yang kelima yaitu PM10 atau diameter aerodinamis. Hasil penelitian. Yang pertama yaitu populasi dan sampel. Ada 23.993 pasien TB dilaporkan di TBIS Malaysia pada tahun 2013. Di antaranya 66 atau 0,3% diagnosis dengan TB MDR dan 1.538 atau 6,4% koinfeksi dengan HIV. Secara total 19.275 pasien TB negatif HIV dan tanpa TB MDR dilibatkan dalam penelitian ini. Kemudian pada paparan polusi udara. Air polutan indeks menunjukkan pola maksimum dengan tingkat yang lebih tinggi antara Juni dan Agustus setiap tahun. Puncak yang sangat tinggi pada tingkat populasi udara diamati pada tahun 2013 di antara bulan Juni dan Agustus, melebihi tingkat yang tidak sesuai dengan standar API Malaysia. Kemudian dari komponen API yang pertama yaitu
Selama periode 3 tahun 2011 sampai 2017, rata-rata air polutan indeks di Malaysia adalah 45 dengan standar deviasi 15,6 dengan median 40, sementara standar IQR yaitu 20. Kemudian pada CO menunjukkan konsentrasi tertinggi dengan rata-rata 3 tahun, yaitu 611,2 mikrogram per meter kubik dengan standar deviasi 459,18 dan konsentrasi mingguan maksimum 13,1125 mikrogram per meter kubik. Kemudian pada SO2 menunjukkan konsentrasi terendah dengan rata-rata 4,8 dengan standar deviasi 7,4 mikrogram per meter kubik dan konsentrasi mingguan maksimum 518,3 mikrogram per meter kubik. Pada tabel ringkasan konsentrasi polusi udara 3 tahun terakhir di Malaysia dari 1 Januari 2011 hingga 31 Desember 2013. Di sini ada beberapa komponen dari api, yaitu PM10, O3, CO, SO2, dan NO2. Pada air polutan indeks atau api, min-nya yaitu 45 mengalami peningkatan dengan standar deviasi 15,6. Kemudian median IQR-nya juga meningkat 40 dengan median IQR 20. Kemudian ambang batas 5% 22, ambang batas 9% 65 dan maksimum 663. Kemudian dari komponen api itu yang pertama yaitu PM10, di sini juga mengalami peningkatan yaitu dengan min 43 dengan standar deviasi 27,8. Kemudian dari median juga mengalami peningkatan yaitu sebesar 38 dengan IQR-nya dengan nilai 26. Kemudian ambang 5% 15, ambang 90% 89 dan maksimum 995%. Kemudian dari O3 yaitu min sebesar 33,2 dengan nilai standar deviasi 30,4 juga mengalami peningkatan. Kemudian pada median yaitu 25,5 yang mengalami penurunan dengan standar IQR 39,3. Kemudian ambang 5%-nya 2,0, ambang 95% 92,3 dan maksimum 320,9. Kemudian pada CO yaitu min sebesar 611,2 dengan standar deviasi 459,2. Kemudian mediannya 492,4 meningkat dengan standar air 435,2. Kemudian ambang 5% 160,3, ambang 9% 1465,9 dan maksimumnya 13,112,5. Kemudian pada SO2 min-nya yaitu 4,8 mengalami penurunan dan standar deviasi 7,4. Kemudian mediannya sama dengan nilai 2,6 dengan IQR 2,6. Kemudian ambang 5%-nya 0. Kemudian ambang 95% 15,7 dan maksimum 518,3. Kemudian pada NO2 itu mengalami peningkatan yaitu 17,7 dengan standar deviasi 16,1. Kemudian pada median mengalami penurunan yaitu 13,17 dengan IQR 18,8. Kemudian ambang 5% 1,9, ambang 95% 50,8 dan maksimum 238,9. Pada penjelasan tabel tersebut dapat kita lihat bahwa yang pertama, di antara semua polutan udara PM10 dan SO2 secara signifikan terkait dengan PTB relatif terhadap EPTB dengan nilai P kurang dari 0,05. Yang kedua, relatif terhadap EPTB perkiraan peluang meningkat sebesar 1,006 dengan 95%, kontingen interval 1,002 dan 1,001 untuk setiap peningkatan 1 mikrogram per meter kubik di PM10. Kemudian yang kedua, serupa dengan paparan sulfur dioksida, perkiraan peluang PTB meningkat sebesar 1,012 dengan 95%, kontingen interval 1,006 dan 1,019 setiap peningkatan 1 mikrogram per meter kubik dalam SO2. Air polutan indeks dan polutan lainnya seperti NO2, O3, dan CO tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan PTB, tetapi lebih relatif terhadap EPTB. Kemudian pada tahap diskusi, penelitian menemukan hubungan yang signifikan antara PM10 dan PTB. Ada penelitian yang bisa mendukung
temuan di mana paparan PM10 secara bertahap meningkatkan kemungkinan tubuh. Menghirup PM10 dapat meningkatkan risiko infeksi dan merusak mekanisme pertahanan di saluran udara dan paru-paru. Dampak patofisiologis PM10 ini menyebabkan perubahan makrofag dan radang alveolar, dan dengan demikian memungkinkan proliferasi bakteri. Dalam penelitian ini, di antara semua polutan udara sekitar, SO2 berkontribusi pada konsentrasi terendah dan memperpanjang paparan secara signifikan terkait dengan PPD. Penelitian juga menunjukkan hubungan yang signifikan antara SO2 dan PM10, meskipun SO2 tidak memiliki korelasi yang kuat dengan PM10 dibandingkan dengan polusi udara lainnya. Hanyalah dirimu. Mengontrol kovariat lain, kami tidak menemukan asosiasi NO2, ozon, dan CO dengan PPD. Ini konsisten dengan sebagian besar penelitian lain. Namun studi kontrol kasus bersarang pada pengaturan dengan tingkat populasi udara yang rendah dan tingkat TB yang rendah menemukan bahwa paparan tingkat tinggi NO2 dan CO secara positif terkait dengan PPD. NO2 dan ozon adalah polutan oksidan di mana-mana di lingkungan, dan mereka dapat melemahkan fungsi paru-paru pada tingkat sel. Banyak faktor TB yang terkait dengan infeksi TB yang mencakup orang-orang dari Sabah dan Sarawak yang sebagian besar tinggal di Pulau Kalimantan. Perbedaan dalam kerentanan TB dapat dikaitkan dengan faktor-faktor seperti komorbiditas, crowding, kemiskinan, struktur perumahan, dan gaya hidup, misalnya konsumsi alkohol dan tembakau yang berat dapat memperburuk infeksi TB di antara beberapa populasi etnis. Pada tahap kesimpulan, yang pertama, bahwa studi ini memberikan bukti tentang hubungan antara polusi udara sekitar seperti PM10 dan SO2 dengan PPD. Air polutan indeks di Malaysia berada pada tingkat sedang selama periode studi dan tidak berdampak pada eksaserbasi PPD. Dengan demikian, hasil tidak dapat diprediksikan dalam hal ini. Yang kedua, hasil ini memberikan bukti sugestif tentang efek pencemaran udara sekitar pada pengembangan tinggi paru aktif dibandingkan dengan tinggi luar paru. Demikianlah presentasi yang dapat kami hintarkan pada kesempatan yang berbahagia ini. Atas perhatian dan atensinya kami mengucapkan terima kasih, dan kami tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang. Maafkan